Sebelumnya KPK membenarkan adanya operasi tangkap tangan di dua lembaga pemerintahan. Baik BPK dan Kementerian Desa PDTT menyatakan penyidik KPK telah memeriksa dan menyegel sejumlah ruangan di kantor mereka. Tidak hanya itu, penyidik KPK juga membawa sejumlah pejabat di BPK dan Kemendesa untuk diperiksa. Operasi tangkap tangan KPK kemarin diduga terkait dengan pemberian predikat wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Karena tentu penyidik perlu melakukan proses pemeriksaan terlebih dahulu selama maksimal 24 jam ini sebelum menentukan status dari 7 orang itu. Bisa saja ketika sudah ditemukan bukti permulaan yang cukup sesuai dengan undang-undang, maka ditetapkan sebagai tersangka. Tapi bisa saja ada yang kemudian ditetapkan juga sebagai masih berstatus sebagai saksi. KPK menetapkan 4 tersangka dalam kasus dugaan suap berkaitan dengan pemberian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP terhadap laporan keuangan Kemendes. Kasus itu terungkap dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di kantor BPK dan Kementerian Desa. Berikut ini kami infokan kronologis penangkapan yang terjadi pada Jumat sore. Ya, perkenalkan saya Boy Panuwun Panggalih dari kelompok 4 akan mencoba memberikan pandangan saya terkait kondisi pada video yang telah kita tonton sebelumnya. Di sini terdapat penyimpangan core value loyal, di mana para pelaku memiliki jabatan strategis eselon 1 dari yang paling tinggi hingga yang terendah, dalam hal ini adalah security. Pada kondisi standar atau ideal, seorang ASN diminta loyal pada tujuan ke bangsa dan negara atau instansinya, dan tidak dikhususkan loyal kepada atasan, dalam hal ini eselon 1, untuk kepentingan golongannya dalam suatu lembaga, baik dari BPK ataupun dari sisi Kementerian Desa Tertinggal. Terdapat penyimpangan core value loyal dari tingkat strategis hingga terbawah, petugas keamanan atau security. Karena satu orang atau golongan yang akhirnya mencoreng citra seluruh instansi dan kredibilitas lembaga, dalam hal ini BPK. Kedepannya akan menimbulkan citra bahwa BPK dapat diajak atau memodifikasi atau merekayasa hasil suatu pemeriksaan untuk keperluan tertentu. Siapapun sebagai insan BPK mengabaikan posisinya, walaupun dia struktur paling bawah, dapat menjadi whistleblower ataupun seorang pelapor, di mana resiko yang bisa dialami seorang pelapor ini memang tidak main-main. Dia bisa mengalami pengucilan atau blacklist dari pejabat struktural terkait sampai kejahatannya terbongkar. Namun tidak perlu khawatir, setiap insan BPK berkomitmen penuh atas nilai dasar core value, nilai dasar BPK juga, sehingga apapun yang dia lakukan, walaupun mendapat tekanan dari pihak manapun, dia tetap menjalankan tugasnya secara fungsi. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh anggota kelompok kami lainnya. Ya, saya Catherine Graciela Panjaitan. Yang mau saya bagikan dari video berita tersebut adalah bisa kita lihat para ASN yang terlibat telah melanggar nilai akuntabel yang menjadi core values-nya ASN. Yang pertama, mereka tidak berintegritas. Maksudnya adalah mereka tidak melakukan kewajiban mereka sebagai ASN yang harusnya mematuhi hukum yang berlaku. Apalagi di sini case-nya ini mereka melakukan salah satu isu kontemporer
yang sering dilakukan oleh para pegawai ASN, yaitu suap. Dari kasus ini juga bisa kita lihat kalau perilaku mereka ini tidak memberikan laporan keuangan dengan jujur dan bertanggung jawab, sehingga nilai core values akuntabilitas ini sangat tidak diterapkan. Kemudian, pegawai ASN yang terlibat juga menyalahgunakan wewenang dan jabatan mereka. Bisa kita lihat dari video berita tadi bahwasanya yang tertangkap adalah jabatan auditor, sekretaris, pejabat eselon 3, bahkan ada yang pejabat eselon 1. Bisa dibayangkan ya teman-teman bahwa jabatan eselon 1 itu sudah merupakan jabatan struktural yang paling tinggi. Otomatis, wewenang yang dipegang beliau pastinya juga besar. Akan tetapi sangat disayangkan, mereka malah menyalahgunakan wewenang dan jabatan mereka ke jalan yang salah. Sekian yang dapat saya bagikan, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wisnu Waluhur. Pemaparan kasus tersebut tidak sesuai dengan nilai core value berorientasi pelayanan. Hal tersebut dikarenakan memberikan laporan dan opini tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Dari pemaparan kasus tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa ada kemungkinan hasil laporan keuangan yang diperiksa jauh dari yang ditargetkan. Tetapi untuk keperluan tertentu, suap tersebut dilakukan antara kedua belah pihak. Seharusnya sebagai abdi negara, kita harus catatan solutif dan dapat diandalkan dalam berbagai bidang dan berbagai kegiatan. Selanjutnya, dalam kasus tersebut tidak mempertanggungjawabkan kinerjanya sebagai pemeriksa kepada publik. Karena dalam core value berorientasi pelayanan, seorang ASN dituntut untuk dapat melakukan perbaikan tiada henti. Dengan adanya kasus tersebut, secara langsung menunjukkan bahwa perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan dalam melakukan pelayanan kepada negara dan publik masih jauh dari kata sempurna. Terima kasih. Perkenalkan, saya Eki Wisina Madina Simanjuntak. Dari kasus tersebut juga bisa kita lihat bahwa ASN yang terlibat juga melanggar core value kolaboratif dengan menyalahgunakan hubungan kerjasama antar instansi atau lembaga, yaitu BPK dan Kemendes, dengan melakukan gratifikasi. Hubungan kerjasama yang seharusnya memberi nilai tambah malah menimbulkan kerugian bagi instansi, desa, dan negara. Jadi teman-teman, kita kan sudah belajar nih nilai dasar ASN, yaitu berakhlak. Yang ada 7 nih nilai dasarnya, yaitu berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Tapi nih ya, kalau salah satu saja tidak diterapkan atau salah pengertian dalam penerapannya, maka akan berpotensi menimbulkan AGHT. Apa itu AGHT? Ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan baik secara pribadi maupun untuk instansi. Jadi, kita sebagai ASN haruslah menerapkan core value ini agar bisa menjaga nama baik pribadi maupun instansi demi kebaikan bangsa dan negara kita. Oke, teman-teman? Jadi oke nih ya teman-teman ya. Oke. Sekian presentasi dari kami, teman-teman. Terima kasih untuk udah menonton videonya. Tadi adalah persembahan dari kami, terutama Kak Anita, saya sendiri Yanu, ada Kak Eki, ada Kak Boy, dan ada Kak Kathleen. Terima kasih semuanya. Dadah.